Mujizat Isra, Miraj dan 5 pelajaran di dalamnya. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds. Miraj ialah kenaikan Rasulullah menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk, malaikat, manusia dan jin. Semua itu ditempuh dalam sehari semalam. Terjadi silang pendapat tentang terjadinya mujizat ini, apakah pada tahun ke-10 kenabian ataukah sesudahnya. Menurut riwayat Ibnu Sa'd di dalam tabakatnya, peristiwa ini terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Jumhur kaum muslim sepakat bahwa perjalanan ini dilakukan Rasulullah dengan jasad dan ruh. Karena itu, ia merupakan salah satu mujizatnya yang mengagumkan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kisah perjalanan ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim secara lengkap di dalam sahihnya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan ini Rasulullah menunggang burak, yakni satu jenis binatang yang lebih besar sedikit dari keledai dan lebih kecil sedikit dari unta. Binatang ini berjalan dengan langkah sejauh mata memandang. Disebutkan pula bahwa Nabi Muhammad memasuki Masjidil Aqsa, lalu salat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian Jibril datang kepadanya seraya membawa segelas khamar dan segelas susu. Lalu Nabi memilih susu. Setelah itu Jibril berkomentar, "Engkau telah memilih fitrah." Dalam perjalanan ini Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Disinilah kemudian Allah mewahyukan kepadanya apa yang telah diwahyukan. Di antaranya kewajiban salat 5 waktu atas kaum muslim, di mana pada awalnya sebanyak 50 kali sehari semalam. Keesokan harinya Rasulullah menyampaikan apa yang disaksikannya kepada penduduk Makkah, tetapi oleh kaum musyrik berita ini didustakan dan ditertawakan, sehingga sebagian mereka menantang Rasulullah untuk menggambarkan Baitul Maqdis, jika benar ia telah pergi dan melakukan salat di dalamnya. Padahal ketika menziarahinya, tidak pernah terlintas dalam pikiran Rasulullah untuk menghafal bentuknya dan menghitung tiang-tiangnya. Kemudian Allah memperlihatkan bentuk dan gambar Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah sehingga dengan mudah beliau menjelaskannya secara rinci sebagaimana yang mereka minta. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketika kaum Quraisy mendustakan aku berdiri di Hijr Ismail, lalu Allah memperlihatkan Baitul Maqdis kepadaku. Kemudian aku kabarkan kepada mereka tentang tiang-tiangnya dari apa yang aku lihat." Berita ini oleh sebagian kaum musyrikin disampaikan kepada Abu Bakar dengan harapan dia akan menolaknya. Tetapi, ternyata Abu Bakar menjawab, "Jika memang benar Muhammad yang mengatakannya, maka dia telah berkata benar, dan sungguh aku akan membenarkannya lebih dari itu." Pada pagi hari dari malam Isra itu Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan cara salat dan menjelaskan waktu-waktunya. Sebelum disyariatkannya salat 5 waktu, Rasulullah melakukan salat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Beberapa pelajaran. Pertama, penjelasan tentang Rasul dan mujizat. Banyak penulis yang begitu gemar menggambarkan kehidupan Rasulullah sebagai kehidupan manusia biasa, jauh dari hal-hal yang luar biasa dan mujizat, bahkan tidak memperhatikan sama sekali kemujizatan dalam kehidupan Rasulullah. Mereka mengingkari adanya hal-hal luar biasa dan kemujizatan dalam kehidupan Nabi Muhammad dengan berdalil kepada ayat. Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu hanya berada di sisi Allah. Al-An'am 109. Gambaran seperti ini akan memberikan kesan kepada para pemirsa bahwa sirah Rasulullah sama sekali jauh dari mujizat-mujizat dan bukti-bukti yang biasanya digunakan Allah untuk mendukung para nabinya yang jujur dan benar. Jika kita telusuri sumber teori tentang Rasulullah ini, ternyata kita dapati berasal dari pemikiran sebagian orientalis dan peneliti asing, seperti Gustave Le Bon, Auguste Comte, Goldziher dan teman-temannya. Timbulnya teori ini disebabkan oleh tidak adanya keimanan kepada pencipta mujizat. Sebab, jika keimanan kepada Allah telah menghujam di dalam hati, maka akan mudah untuk meyakini segala sesuatu yang berhak disebut mujizat. Kemudian pemikiran-pemikiran asing yang dikemukakan oleh sebagian pemikir kaum muslim ini oleh para musuh Islam, khususnya orientalis, dijadikan alat untuk membuka medan-medan dan ladang-ladang baru untuk melakukan ghazwul fikri atau perang pemikiran dan menimbulkan keraguan kaum muslim terhadap agamanya. Senjata bagi serbuan langsung akidah Islamiyah dan penanaman pemikiran-pemikiran sekular di benak kaum muslim. Demikianlah, mereka mulai memberikan sifat-sifat tertentu kepada Rasulullah, seperti heroik, jenius, pahlawan dan pemimpin dalam arti kata yang serba menakjubkan. Pada waktu yang sama, mereka menggambarkan kehidupan umum Rasulullah jauh dari mujizat dan hal-hal luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran,
sehingga dengan demikian akan tercipta suatu gambaran baru tentang Nabi Muhammad di dalam benak kaum muslim. Kadang mereka menamakan Rasulullah sebagai jenius, atau seorang komandan, atau seorang pahlawan. Tetapi sesuatu yang tidak boleh muncul sama sekali ialah gambaran Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Sebab, semua hakikat kenabian dan segala hal yang berkaitan dengannya seperti wahyu, mukjizat dan hal-hal luar biasa, telah dibuang melalui penonjolan istilah-istilah tertentu, seperti jenius dan pahlawan yang jauh dari kemujizatan ke dalam keranjang mitologi atau dongeng-dongeng yang sudah usang. Ini karena mereka menyadari bahwa fenomena wahyu dan kenabian merupakan puncak kemujizatan. Pada saat itulah akan muncul anggapan bahwa sebab kemajuan dakwah Rasulullah dan banyaknya pengikut yang setia kepadanya, adalah karena faktor kejeniusan dan kepahlawanannya. Perhatikanlah, sesungguhnya sasaran yang ingin mereka capai ini nampak jelas ketika memasarkan istilah Muhammadenis sebagai ganti dari Muslimin. Tetapi sejauh manakah kebenaran gambaran tentang diri Muhammad ini dalam kacamata kajian yang objektif dan logis? Pertama, jika kita perhatikan fenomena wahyu yang nampak dengan jelas pada kehidupan Rasulullah, nyatalah bagi kita bahwa sifat yang paling menonjol dalam kehidupannya ialah sifat kenabian. Kenabian adalah termasuk nilai-nilai kegaiban yang tidak mengikuti kriteria-kriteria kita yang bersifat empirik. Dengan demikian, arti mujizat yang di luar kebiasaan itu tetap ada pada pangkal keberadaan Nabi Muhammad. Tidak mungkin kita menolak mujizat dan hal-hal luar biasa dari kehidupan Rasulullah kecuali dengan menghancurkan makna kenabian itu sendiri dari kehidupannya. Ini berarti juga penolakan terhadap agama itu sendiri, kendatipun ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh sebagian orientalis. Dan cukup dengan menjelaskan kejeniusan dan keberanian Rasulullah, mereka tidak perlu lagi menjelaskan kesimpulan, karena telah cukup dengan mukodimah. Kesimpulan akan terbentuk secara otomatis setelah diterima mukodimahnya, namun, banyak pula di antara mereka yang secara terus terang menyebutkan kesimpulan, karena kebencian yang tak tertahankan lagi, seperti Shibli Syamil ketika menamakan keimanan kepada agama dengan keimanan kepada mukjizat yang mustahil. Dengan demikian, tidak ada gunanya lagi membahas keingkaran atau keimanan mereka terhadap mukjizat, karena sejak awal mereka sudah meragukan atau menolak dasar agama itu sendiri. Kedua, jika kita perhatikan sirah kehidupan Rasulullah, maka akan kita dapati bahwa Allah telah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Muhammad. Keberadaan dan kebenaran mukjizat-mukjizat ini tidak dapat kita tolak begitu saja, karena peristiwa-peristiwa mukjizat itu disampaikan kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih dan mutawatir yang mencapai tingkatan pasti dan yakin. Di antaranya, peristiwa memancarnya air dari jari-jari Rasulullah yang mulia. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab wudu, Muslim di dalam bab Al-Fathail atau keutamaan, Malik di dalam Al-Muwatta, dan imam-imam hadits lainnya dengan beberapa jalan yang berlainan. Sehingga Az-Zarqani meriwayatkan perkataan Al-Qurtubi, sesungguhnya peristiwa memancarnya air dari jari-jari Rasulullah, berulang-ulang di beberapa tempat. Peristiwa ini juga diriwayatkan dari jalan yang banyak, yang semuanya mencapai tingkatan pasti, bahkan dapat dikatakan mutawatir manawi. Mukjizat Rasulullah lainnya ialah peristiwa terbelahnya bulan pada masa Nabi ketika orang-orang musyrik memintanya. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab Ahadisul Anbiya, Muslim di dalam bab Sifatul Qiyamah dan imam-imam hadits lainnya. Berkata Ibnu Katsir, peristiwa ini diriwayatkan oleh hadis-hadis yang mutawatir dengan sanad-sanad yang sahih. Para ulama telah sepakat bahwa peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Muhammad dan merupakan salah satu mukjizat yang mengagumkan. Dan peristiwa Isra dan Miraj yang sedang kita bahas ini juga merupakan salah satu mukjizat Rasulullah. Bahkan sebagian besar kaum muslimin telah sepakat bahwa Isra dan Miraj ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Tetapi anehnya orang-orang yang memberikan sifat jenius kepada Rasulullah dan menolak apa yang disebut mukjizat dari kehidupannya, berpura-pura tidak mengetahui hadis-hadis mutawatir yang mencapai derajat qot'i pasti ini, mereka tidak pernah mau menyinggungnya sama sekali, baik dalam konteks positif ataupun negatif, seolah-olah kitab-kitab hadits tidak pernah memuatnya. Padahal, masing-masingnya diriwayatkan lebih dari 10 jalan. Sanad penyebab utama dari sikap tidak mau tahu ini ialah karena mereka ingin menghindari persoalan yang akan mereka hadapi manakala membaca hadis-hadis tentang mukjizat ini, sebab hadis-hadis ini bertentangan diametral dengan teori yang ada di kepala mereka. Ketiga, mukjizat ialah sebuah kata yang jika direnungkan tidak memiliki definisi yang berdiri sendiri. Ia hanya suatu makna yang nisbi. Menurut istilah yang sudah berkembang, mukjizat ialah setiap perkara yang luar biasa.
Sedangkan setiap kebiasaan pasti akan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan berlainan sesuai dengan perbedaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mungkin sesuatu pada masa tertentu dianggap sebagai mukjizat, tetapi pada masa sekarang sudah menjadi hal biasa, atau mungkin sesuatu yang biasa di lingkungan orang-orang yang sudah maju, masih menjadi mukjizat di kalangan orang-orang primitif. Tetapi yang benar, bahwa sesuatu yang biasa dan yang luar biasa itu pada dasarnya adalah mukjizat. Galaksi adalah mukjizat, planet adalah mukjizat, hukum gaya tarik adalah mukjizat, peredaran darah adalah mukjizat, ruh adalah mukjizat, dan manusia itu sendiri adalah mukjizat. Sungguh tepat ketika seorang ilmuwan Perancis, Chateaubriand, menamakan manusia ini dengan makhluk metafisik, yakni makhluk gaib yang misterius. Hanya saja, manusia telah melupakan karena terlalu lama dan sering menghadapi dan merasakannya, segi mukjizat dan nilainya, kemudian mengira, karena kebodohannya, bahwa mukjizat ialah sesuatu yang mengejutkan, dan di luar kebiasaan ini dijadikan ukuran keimanan atau penolakannya terhadap sesuatu. Ini adalah kebodohan manusia yang aneh pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Seandainya manusia mau berpikir lebih jauh sedikit, niscaya akan nampak baginya bahwa Allah yang menciptakan mukjizat seluruh alam semesta ini tidak pernah kesulitan untuk menambahkan mukjizat lain, atau mengganti sebagian sistem yang telah berjalan di alam semesta ini. Seorang orientalis, William Jones, pernah sampai kepada pemikiran seperti ini ketika mengatakan, kekuatan yang telah menciptakan alam semesta ini tidak pernah kesulitan untuk membuang atau menambahkan sesuatu kepadanya. Adalah mudah untuk dikatakan bahwa masalah ini tidak dapat digambarkan oleh akal, tetapi yang harus dikatakan bahwa masalah ini tidak tergambarkan, bukan tidak dapat digambarkan sampai ke tingkat adanya alam. Maksudnya, seandainya alam ini tidak ada, kemudian dikatakan kepada seseorang yang mengingkari mukjizat dan hal-hal luar biasa, dan tidak dapat menggambarkan keberadaannya, akan ada alam. Niscaya dia akan langsung menjawab, ini tidak mungkin dapat digambarkan. Penolakannya terhadap gambaran seperti ini akan lebih keras ketimbang penolakannya terhadap gambaran adanya mukjizat. Inilah yang harus dipahami oleh setiap muslim, baik mengenai Rasulullah ataupun mukjizat-mukjizat yang dikarunia Allah kepadanya. Kedua, kedudukan mukjizat Isra dan Miraj di antara peristiwa-peristiwa yang telah dialami Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah telah merasakan berbagai penyiksaan dan gangguan yang dilancarkan kaum Quraisy kepadanya. Di antara penderitaan yang terakhir sampai terjadinya Isra dan Miraj, ialah apa yang dialami ketika hijrah ke Taif yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Perasaan tidak berdaya sebagai manusia, dan betapa perlunya kepada pembelaan, terungkapkan seluruhnya di dalam doa Nabi Muhammad yang diucapkan setelah tiba di kebun kedua anak Rabi'ah. Suatu ungkapan yang menggambarkan ubudiyah kepada Allah. Dalam munajatnya ini pula terungkap makna pengaduan kepada Allah dan keinginannya untuk mendapatkan penjagaan dan pertolongannya. Bahkan ia khawatir jangan-jangan apa yang dialaminya ini karena murka Allah kepadanya. Maka, di antara untayan doanya, terucapkan kalimat, "Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tidak aku hiraukan." Kemudian setelah itu datanglah undangan, Isra dan Miraj sebagai penghormatan dari Allah, dan penyegaran semangat dan ketabahannya, di samping sebagai bukti bahwa apa yang baru dialaminya dalam perjalanan hijrah ke Taif bukan karena Allah murka atau melepaskannya, tetapi hanya merupakan sunatullah yang harus berlaku pada para kekasihnya, sunnah dakwah Islamiyah pada setiap masa dan waktu. Ketiga, makna yang terkandung dalam perjalanan Isra ke Baitul Maqdis. Berlangsungnya perjalanan Isra ke Baitul Maqdis dan Miraj ke langit 7 dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, menunjukkan betapa tinggi dan mulia kedudukan Baitul Maqdis di sisi Allah, juga merupakan bukti nyata akan adanya hubungan yang sangat erat antara ajaran Isa alaihi salam dan ajaran Nabi Muhammad, ikatan agama yang satu yang diturunkan Allah kepada para nabi. Peristiwa ini juga memberikan isyarat bahwa kaum muslim di setiap tempat dan waktu harus menjaga dan melindungi rumah suci, Baitul Maqdis, ini dari keserakahan musuh-musuh Islam. Seolah-olah hikmah ilahiyah ini mengingatkan kaum muslimin zaman sekarang agar tidak takut dan menyerah menghadapi kaum Yahudi yang tengah menodai dan merampas rumah suci ini, untuk membebaskannya dari tangan-tangan najis, dan mengembalikannya kepada pemiliknya, kaum muslim. Siapa tahu, barangkali peristiwa Isra yang agung inilah yang telah menggerakkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengerahkan segala kekuatannya melawan serbuan-serbuan salib dan mengusirnya dari rumah suci ini. Keempat, pilihan Nabi Muhammad terhadap minuman susu, ketika Jibril menawarkan dua jenis minuman, susu dan khamar, merupakan isyarat secara simbolik bahwa Islam adalah agama fitrah.
yakni agama yang akidah dan seluruh hukumnya sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Di dalam Islam tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan tabiat manusia. Seandainya fitrah berbentuk jasad, niscaya Islam akan menjadi bajunya yang pas. Faktor inilah yang menjadi rahasia mengapa Islam begitu cepat tersebar dan diterima manusia. Sebab, betapapun tingginya budaya dan peradaban manusia, dan betapapun manusia telah mereguk kebahagiaan material, tetapi ia akan tetap cenderung ingin melepaskan segala bentuk beban dan ikatan-ikatan yang jauh dari tabiatnya, dan Islam adalah satu-satunya sistem yang dapat memenuhi semua tuntutan fitrah manusia. Kelima, jumhur ulama, baik salaf ataupun halaf, telah sepakat bahwa Isra dan Miraj dilakukan dengan jasad dan ruh Rasulullah. Imam Nawawi berkata di dalam Syarhu Muslim, pendapat yang benar menurut kebanyakan kaum muslim, ulama salaf, semua fukaha, ahli hadits dan ahli ilmu tauhid, adalah bahwa Nabi Muhammad diisra'an dengan jasad dan ruhnya. Semua nash menunjukkan hal ini, dan tidak boleh ditakwilkan dari zahirnya, kecuali dengan dalil. Ibnu Hajar di dalam syarahnya terhadap Bukhari berkata, sesungguhnya Isra dan Miraj terjadi pada satu malam, dalam keadaan sadar, dengan jasad dan ruhnya. Pendapat inilah yang diikuti oleh jumhur ulama, ahli hadis, fikih dan ilmu kalam. Semua arti zahir dari hadis-hadis sahih menunjukkan pengertian tersebut, dan tidak boleh dipalingkan dari pengertian lain, karena tidak ada sesuatu yang mengusik akal untuk menakwilkannya. Di antara dalil yang secara tegas menunjukkan bahwa Isra dan Miraj ini dilakukan dengan jasad dan ruh, ialah sikap kaum Quraisy yang menentang keras kebenaran peristiwa ini. Seandainya peristiwa ini hanya melalui mimpi, kemudian Rasulullah menyatakan demikian kepada mereka, niscaya tidak akan mengundang keheranan dan pengingkaran sedemikian rupa, sebab penglihatan dalam mimpi itu tidak ada batasnya. Bahkan mimpi seperti itu, pada waktu itu, bisa saja dialami oleh orang muslim dan kafir. Seandainya peristiwa ini hanya dilakukan dengan ruh saja, niscaya mereka tidak akan bertanya tentang gambaran Baitul Maqdis, untuk memastikan dan menentangnya. Mengenai bagaimana mukjizat ini berlangsung, dan bagaimana akal dapat menggambarkannya, maka sesungguhnya mukjizat ini tidak jauh berbeda dari mukjizat alam semesta dan kehidupan ini. Telah kami sebutkan, bahwa setiap fenomena-fenomena alam semesta ini dengan mudah dapat digambarkan dan diterima akal manusia. Mengapa mukjizat ini tidak dapat diterima pula dengan mudah?